Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah pagi yang cerah ini. Ya, semoga kita tetap bisa bersama-sama sampai nanti saatnya kelak. Salawat salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan agar kita bisa mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin suara saya agak serak-serak gitu ya. Tapi suara saya jelas nggak kira-kira? Ya, Jelas, Ustaz. semoga jelas ya. Jelas. Agak Alhamdulillah. ngegas. Nggak tahu ya, baru tadi malam kayaknya udah agak radang sedikit. Oke, jadi alhamdulillah rekan-rekan semuanya pada pagi hari ini kita akan sedikit diskusi sharing mengenai apa yang ada di bulan Rajab. Karena kebetulan alhamdulillah dilalah tahun ini tahun barunya sama dengan tahun awal tanggal bulan Rajab ya, awal bulan Rajab tanggal 1 gitu. Yang mungkin teman-teman biasa kalau dalam bulan Rajab, bulan Syaban berseliweran lah kata-kata suatu doa gitu ya, doa. Saya nggak bisa bilang hadis karena ini memang hadisnya doif ya. Yang biasa kita dengar, kita baca, Allah mabarik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya. Ini agak maaf nih, agak ada pengganggu suaranya. Oh, si bulenya nih, Mi. Ngeong-ngeong terus nih, Mi. Diajak Mau aja keluar. kali, Pan. Apa? Diajak aja kali, dia pengen jadi host juga kali. Pengen keluar, pengen main keluar dia. Jadi sebenarnya rekan-rekan semua ini doa nggak apa-apa doa, tapi ini bukan hadis kuat ya. Jadi hadisnya setinggi-tingginya itu hadis doif gitu ya. Ada yang bilang itu hadis palsu segala macam. Tapi ini mungkarul hadis lah, bukan hadis palsu, mungkar hadis. Artinya hadis ini memang bukan sahih, bukan apa. Jadi nggak berani bilang saya ini bahwa ini adalah hadis, nggak. Tapi ini doa lah ya. Ya nggak masalah juga kalau doa kan siapapun juga bisa berdoa gitu. Jadi memang Rajab ini adalah ibaratnya kita memasukin rumah gitu ya. Jadi masuk kamar kita gitu ya, kamar yang indah segala macam. Jadi bulan Rajab ini itu ibaratnya pintu pagar gitu ya. Pagar sebelum masuk rumah. Syaban itu pintu rumah kita. Ramadan adalah ya rumah kita itu sendiri ya. Jadi emang ya sebagai persiapan menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan Rajab ini. Rajab sendiri sebetulnya dari kata secara etimologis itu ya, itu agung ya. Jadi bulan Rajab ini ya seperti mungkin pernah saya sharing bahwa yang namanya nama-nama bulan dalam Hijriah ya, mulai dari Muharram seterusnya gitu ya, sampai Zulhijjah yang 12 bulan itu nama-nama ini bukan nama-nama setelah munculnya Nabi Muhammad, enggak. Jadi nama-nama ini sejak awal-awal memang sudah ada, sejak zaman-zaman Nabi Adam, nama-nama bulan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan nama bulan Rajab ya kan ya, bulan-bulan lah gitu ya. Nah, jadi penamaan bulan Rajab ini sebetulnya ya bukan yang menamakan, bukan
monopolinya umat Islam Nabi Muhammad, enggak, tapi memang sejak zaman awal sudah ada nama-nama bulan ini yang 12 itu. Nah, tapi anyway, walaupun hadis ini hadis dhaif ya, tapi ya kita anggap sebagai doa aja lah. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini, ya, dan juga bulan Syaban nanti dapat temukanlah dengan bulan Ramadan, ya, karena ya alhamdulillah dalam beberapa hari lagi, mungkin ya 60 hari lagi lah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Jadi memang dalam satu hadis disebutkan bahwa bulan Rajab ini tuh bulannya Allah, ya. Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Makanya Rajab ini secara etimologis dikatakan agung, ya. Bulan yang agung, ya, karena bulan Allah gitu ya. Gitu. Bahkan disebutkan dalam suatu ayat Al-Quran, ya. Terus di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ini yang sering sekali kita baca. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Ya. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, 12 bulan. Nah, ini yang membedakan bulan Hijriah dengan bulan Miladiyah, ya. Dengan bulan Masehi. Antara Qamariyah dan Syamsiyah. Kalau Qamariyah itu Hijriah, kalau kita secara menghitung bulan lewatnya betul-betul melihat bulan Qamariyah gitu ya. Kalau Miladiyah, Masehi kan matahari gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, tapi yang membedakannya adalah bahwa 12 bulan dalam Hijriah ini disebutkan dalam Al-Quran, ya. Saya kurang paham di dalam agama lain menyebutkan 12 bulan itu ada nggak dalam kitab-kitab mereka. Saya nggak pelajari itu. Tapi yang jelas bahwa kebenaran Al-Quran ya menyebutkan bahwa memang dalam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, ya, di dalam ketentuan-ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi 12 bulan itu memang sudah ditentukan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan samawat, langit dan bumi. Gitu. Jadi sejak awalnya memang Allah menetapkan bahwa di bumi ini setahun akan ada 12 bulan. Ya, pada saat Allah menciptakan bumi. Ya. Dia udah dari sononya. Gitu. Ini kebenaran Al-Quran. Jadi pernah ada teori sekarang bahwa oh salah tuh ternyata setahun itu harusnya 13 bulan atau 11 bulan. Ternyata enggak. Dari dulu sampai sekarang 12 bulan. Gitu. Nah kita secara nggak sadar ya dianggapnya bahwa ini suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Iyalah setahun kita menerima apa adanya itu. Setahun 12 bulan. Tapi kita sadari bahwa namanya 12 bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam ayat atau ayat 36 ini, ya, bahwa sesungguhnya Allah menentukan adanya 12 bulan sejak awal penciptaan bumi ini. Ya. Minha arba'atu hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ya. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus, ya. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman di antara kalian di dalam 4 bulan haram itu. Ya. Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Namun demikian, kalau engkau diperangi pada bulan haram oleh orang-orang musyrik, ya kamu perangi juga gitu. Jangan kemudian misalnya gini, pada bulan Rajab kan bulan haram ya, nggak boleh berperang gitu. Terus kita diperangi gitu. Kita diperangin oleh orang musyrik, orang kafir, ya. Terus kita diam aja dengan alasan bahwa sekarang bulan haram, kita nggak boleh perang. Ya enggak. Ya. Artinya kalau kita diserang, ya kita balas. Loh. Jangan diam aja, meskipun itu bulan haram. Ya. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sebenarnya Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Inilah faedahnya manfaat kenapa ada bulan haram di dalam 12 bulan ini. Ya. Haram supaya gampang ya. Dalam bulan haram, bulan hurum ini.
Kita ingat kata hormat. Hormat itu dalam etimologis itu bahasa Indonesia itu ya dari bahasa Arab, haram. Itu hormat. Ya. Setelah haram, setelah yang hurum, Mekah kan Masjidil Haram. Masjid yang memang ada beberapa banyak definisi. Masjid yang memang haram artinya memang itu orang kafir nggak boleh masuk, juga yang dihormati. Jadi kalau kita bilang hormat gerak, ya itu benar kata-katanya secara Arab tuh haram, hurum. Gitu. Ya artinya kita menghormati di bulan-bulan itu. Intinya gitu, simpelnya gitu loh. Bahwa bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dihormati. Ya kita paham lah bagaimana kita menghormati orang kan. Kalau kita menghormati orang ya kita harus sopan, ya kita harus baik ke orang itu, ya kita harus mengambil hati orang itu kan kita hormat kepada orang itu, ya kita hormat kepada orang tua, ya kita sayangi orang tua kita, kita bantu orang tua kita, itu intisarinya bahwa bulan haram itu adalah bulan yang dihormati, ya. Ya artinya apapun yang kita lakukan di dalam bulan-bulan haram ini, ya seyogyanya bagaimana kita menghormati seseorang, menghormati bulan itu, ya. Simpel ya, sebenarnya dari sini udah selesai ya bahwa bulan Rajab itu bulan haram, ya. Ya, artinya kita menghormati bulan itu. Bagaimana cara menghormatinya? Ya simpel, banyakin ibadah, ibadah apapun itu, ya. Kita menghormati dia, ya. Banyakin ibadahnya. Kita jauhi maksiat. Ya kalau kita menghormati bulan haram, menghormati yang haram itu, berarti ya kita menjauhi maksiat di bulan haram itu. Simple. Ya. Itu bagaimana kita menghormati bulan Rajab, ya, sebagai bulan haram. Sama seperti kita menghormati bulan yang lainnya. Kalau 3 bulan yang lainnya itu berurutan ya. Zulqa'dah, Zulqi'dah, Zulhijjah, sama Muharram. Itu berturutan, ya. Kan nanti kan setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, ya. Dan Syawal baru mulai Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, jadi kalau yang 3 bulan itu berturutan Zulqi'dah, karena terkait sama penyelenggaraan ibadah haji. Zulqi'dah orang sedang siap-siap kongko-kongko untuk menerima tamu-tamu Allah dari datang di bulan Zulhijjah. Zulhijjah bulannya haji, ya. Kemudian Muharram awal tahun Hijriyah, gitu ya. 3 bulan ini berturutan Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. Kecuali Rajab yang terpisah 3 bulan. Ya, ada jeda situ. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terpisah dari Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Baru kemudian Zulqi'dah. Ini yang membedakan Rajab di antara bulan-bulan haram yang lainnya. Makanya katakan Rajab itu bulannya Allah. Kita betul mempersiapkan diri dari jauh hari, ya, mempersiapkan diri untuk mengikuti bulan-bulan yang selanjutnya, yang mulia dan yang haram selanjutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa simpelnya secara gampang, secara mudahnya, bagaimana kita memperlakukan bulan Rajab sebagai bulan haram, ya bagaimana kita memperlakukan atau menghormati seseorang. Ya, karena haram, hormat itu sama, dari kata yang sama, gitu ya. Ya kita hormati bulan haram ini. Semua bulan haram kita hormati. Ya. Dengan cara apa ya tadi saya sampaikan, perbanyak ibadah. Ya, yang kedua, menjauhi maksiat. Bahkan perang pun tidak boleh, diharamkan perang itu. Menumpahkan darah diharamkan. Ya, kisos nggak boleh di bulan haram. Karena menumpahkan darah nggak boleh di bulan-bulan haram. Ya, menghormati bulan-bulan itu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, bagaimana kalau kita harus puasa nih 10 Rajab, ya? Ya intinya gini aja, puasa kan ibadah. Ya kita niatkan aja menghormati sebagai ibadah. Ya kita menghormati bulan Rajab untuk ibadah, ya. Oh, di bulan Rajab ini ada ritual-ritual A, B, C, D, E, F. Ambil simpelnya aja. Kalau kita dalam rangka menghormati bulan Rajab, ya kita akan ikutin. Ya, tanpa seperti tadi di hadis di awal tadi itu,
yang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Itu hadis dhaif. Ya. Tapi kalau mau doa pakai itu, ya silakan aja, nggak yang ada doa bahkan pakai bahasa Indonesia pun bisa gitu ya. Apapun bisa doa itu. Tapi jangan kita punya keyakinan bahwa ini ibadah ritual yang memang ada ajurannya. Jangan seperti itu, gitu aja. Ya, kayak ini, oh kita harus doa nih di awal bulan Rajab karena ada hadisnya. Ya enggak, jangan meyakini seperti itu gitu loh. Ya, tapi kita anggap bahwa ini suatu doa biasa. Jadi kalau misalnya ada di kampung-kampung kita, di tempat-tempat kita ada ritual tertentu, ya kumpul-kumpul untuk bulan Rajab, ya kita bisa ikutin, tapi kita intinya jangan meyakini bahwa ini adalah tuntunan ibadah, ya bahwa ini adalah ibadah ritual. Jangan seperti itu. Tapi kalau menghormati ya silakan. Mau puasa, perbanyak puasa di tanggal ini. Tapi jangan meyakini bahwa itu suatu ibadah ritual yang ada tuntunannya. Ya. Jadi yang pertama itu bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram yang intinya bahwa bulan-bulan yang harus dihormatin. Ya, bagaimana cara menghormatinya, yaitu perbanyak ibadah, kita banyak-banyak menjauhi maksiat. Bahkan kalau kita melakukan maksiat di bulan-bulan haram, ya kita tahu lah ya, bulan haram itu bulan yang dihormatin. Tapi kita melakukan pelanggaran di bulan yang terhormat itu, pasti dosanya akan berlipat. Ya, sama seperti misalnya gini, kita sebagai salah satu elemen unsur penegakan hukum di masyarakat, ya kan unsur penegakan hukum kan polisi, undang-undang, polisi, bla bla, hakim, termasuk kita lah sebagai orang-orang yang memahami masalah hukum, ya apalagi yang banyak orang berproses sebagai lawyer, ya atau yang in-house counsel sebagai unsur penegakan hukum gitu loh. Tapi kita melanggar hukum, harusnya sanksinya lebih berat daripada orang awam, orang yang tidak mengerti hukum, yang bukan termasuk part of dari penegakan hukum. Ya. Nah di bulan haram kita harus hormatin, kok malah kita melakukan maksiat. Jadi dosa maksiat itu ya akan dilipat gandakan dibandingkan, bukan berarti kemudian kita nanti maksiatnya di luar bulan haram aja, ya nggak gitu juga gitu ya, ya nggak gitu juga, sama aja, tapi beratnya lebih berat di bulan haram dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ya. Yang ketiga adalah nanti di akhir bulan Rajab. Ya. Kenapa itu bulan Rajab termasuk bulan? Kalau saya kecil dulu waktu di kampung, namanya sudah masuk bulan Rajab, memang banyak banget ritual-ritualnya. Tanggal 1 Rajab kita kumpul di masjid segala macam, kita baca doa-doa lah, banyak baca Yasin segala macam. Ya. Sebenarnya intinya adalah ke tanggal 27-nya. Rangkaian ritual itu nanti puncaknya tanggal 27 Rajab. Lalu di tanggal 27 Rajab itu pasti akan ada acara kalau di kampung. Ya. Kalau saya kecil ada perlombaan musabaqah, perlombaan azan, perlombaan apapun lah. Dia waktu saya di kampung di Tegal itu. Ya. Karena kita ada tanggal 27 Rajabnya itu. Apa tanggal 27 Rajab? Adalah Isra Mi'raj. Ya. Dalam surat ayat Isra kan disebutkan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dalam bulan Rajab jadilah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwanya itu sendiri suatu mukjizat, ya. Tapi yang lebih hebat lagi adalah disitulah kita diwajibkan menerima perintah sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu adalah yang agama. Ya, ini inti dari bulan Rajab ya, kembali ya ke tanggal 27 Rajab itu, di mana Allah memberikan wahyu langsung secara pada Rasulullah agar menunaikan kewajiban ibadah sholat fardu 5 waktu. Itu, ya. Itu keistimewaannya di bulan Rajab. Ini yang sangat istimewa ya ini. Nah, istimewanya adalah penerimaan kewajiban sholat 5 waktu. Karena terus terang aja, itu kembali, sholat itu adalah kebutuhan kita. Bayangkan kalau misalkan, kita pernah nggak bayangin, dalam sehari kita nggak sholat gitu loh. Ya. Betapa stressful orang kita aja secara harian bekerja, itu butuh coffee break kan.
ada coffee break untuk kita kembali segar. Kalau misalnya dalam bekerja, teori efektivitas untuk bekerja, ya, itu ada yang namanya Pomodoro teknik, gitu ya. Pomodoro teknik itu ibaratnya 3 jam kerja, 10 menit, 15 menit istirahat. Karena daya tahan manusia berkonsentrasi fokus itu ada limitasinya. Nggak bisa seharian atau 12 jam orang tuh kerja terus nggak akan bisa. Ya. Ini Pomodoro teknik itu kan diselang-selingin. Ya. Misalnya 33 jam bekerja, istirahat sebentar. Coffee break. Ada fungsi coffee break. Nah bayangkan kalau misalnya dalam sehari kita nggak ada waktu untuk coffee break, untuk kita beristirahat, untuk kita mengeluh, mengadu. Gitu. Ya. Pasti kita ini sendiri tuh akan nggak tenang jiwa kita. Itu salah satu fungsi kebutuhan dari sholat. Ya. Minimal itu. Dengan sholat itu kita pada siang hari duhur itu kita melepaskan penat kita setelah kita kerja, kita tumpahkan, kita curahkan ke Allah, kita beristirahat, kita menghadap kepada Allah. Ya di situ kita bebaskan pikiran kita dari pekerjaan-pekerjaan. Kita kerja lagi asar, kita sholat lagi. Jadi memang sholat itu satu kebutuhan buat kita, bukan kewajiban. Kalau kita anggap sebagai kewajiban, ya akan berat. Nah, untuk meringankannya sebagai kebutuhan. Nah, kembali, salah satu keistimewaan bulan Rajab ya adalah adanya ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, di mana dalam peristiwa itu adalah adanya perintah Allah untuk kita menjalankan sholat lima waktu. Ya, nanti next time mungkin siapa yang bisa khusus membahas masalah Isra Mi'raj mungkin dalam pekan depan berikutnya. Ya. Nah, kemudian juga ini ada waktu-waktu luang untuk berdoa. Ini kembali ya. Ini ada 5 macam malam yang nggak akan ditolak doanya. Ya, kita malam pertama bulan Rajab, nisfu Sya'ban malam Jumat, dan 2 malam Lebaran. Ya, itu hadisnya riwayat Dailami. Nah, itu bisa kita banyak waktu. Ya sebenarnya bukan malam awal bulan Rajab aja. Artinya gini, bulan Rajab itu bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang kita hormatin. Kita perbanyak ibadah, apapun ibadah itu. Ya, mau puasa, mau sholat, ya, mau sedekah, apapun kita perbanyak ibadah di haram. Ya, ya sebagaimana Allah akan melipat gandakan dosa di bulan haram, ya pasti Allah akan melipat gandakan pahala di bulan haram juga. Ya, karena kita menghormati bulan. Nah, ya salah satu kembali ya perbanyak puasa. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Ya, di dalam secara khusus ya. Kenapa? Ini secara khusus Rasulullah SAW memberikan contoh pada kita ibadah apa yang harus diperbanyak khusus di bulan Rajab. Ya. Loh. An Utsman ibni Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id ibnu Jabir an shaumi Rajab. Ya, jadi Utsman ibn Hakim bertanya kepada Sa'id ibnu Jubair mengenai an shaumi Rajab, mengenai puasa di bulan Rajab. Wa nahnu yawma idin fi Rajab, dan pada saat itu para sahabat sedang berada dalam bulan Rajab. Faqala Syu'aib, kemudian Syu'aib berkata kepada si Utsman, ya, yaqulu karena Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW yasumu hatta nakula, Rasulullah SAW itu berpuasa yasumu hatta nakula, sehingga kami para sahabat berkata, ya, la yaftiru wa yaftiru hatta nakula la yasum, ya. Mereka itu melihat Rasulullah pada bulan Rajab ini, ya, seolah gitu loh, berpuasa terus, ya. Tapi juga seolah nggak berbuka, ya. Tapi pada saat berbuka, Rasulullah berbuka dengan mereka. Ya artinya intinya gini, kapanpun mereka melihat Rasulullah itu sedang berpuasa, ya. Tapi pada saat berbuka,
mereka melihat Rasulullah sedang berbuka dengan bersama-sama dengan mereka. Artinya di bulan Rajab para sahabat banyak melihat Rasulullah sedang dalam keadaan puasa. Gitu. Jadi nggak ada ketentuannya puasanya di tanggal sekian, enggak. Tapi dalam a whole month di bulan Rajab itu Rasulullah banyak puasa. Intinya gitu. Ya, jadi sahabat berkata kepada sahabat yang lain bahwa di bulan Rajab itu kami melihat Rasulullah itu berpuasa dan juga berbuka bersama kami. Ya karena harusnya sering berpuasa, banyak berpuasa di bulan Rajab. Jadi mungkin kita juga bisa ikutin amalan ini, ya. Ya silakan kita perbanyak puasa. Kalau kita ngomong itu hadis ini, ya, bahwa di bulan Rajab itu harus banyak berpuasa. Gitu. Jadi mungkin itu kakak semuanya apa yang bisa saya sampaikan dalam bulan Rajab ini. Intinya adalah bahwa bulan Rajab ini adalah pintu pertama menjelang Ramadan, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk ke bulan Ramadan. Ya, dan di bulan Rajab ini adalah event Ramadan itu bukan bulan haram, ya. Yang bulan haram kan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Ramadan itu bukan bulan haram, ya. Tapi bulan mulia. Nah, bulan Rajab ini adalah sebagai bulan haram. Ya intinya haram itu hormat. Kita hormat. Bagaimana cara menghormatinya tadi? Perbanyak ibadah, apapun ibadah itu. Mau sedekah, mau puasa, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, apapun itu perbanyak ibadah sebagai perwujudan kita menghormati bulan haram. Dan yang kedua, kita banyak tidak melakukan maksiat di bulan haram-haram itu, karena ya maksiat yang kita lakukan di bulan haram akan dilipat gandakan dosanya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, itu ada perintah sholat di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Ya, soal nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, mungkin bisa mengenai masalah ada apa di tanggal 27 Rajab itu. Ya, demikian rekan-rekan semuanya. Al-haq merobik, fala takunu mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, suaranya agak serak, jadi nggak bisa terlalu lama. Gitu. Enggak, silakan kembalikan ke Bang Viko. Terima kasih Ustadz Ipang. Terima kasih Ustadz Ipang, jadi penjelasan biar kita paham. Teman-teman mungkin kalau ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin kasih pendapat, silakan. Saya buka untuk 3 pertama. Silakan. Ustadz Ipang, kayaknya teman-teman udah jelas nih, alhamdulillah nih. Kalau misalnya memang tidak ada yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan, mungkin bisa kita tutup dengan doa ya, Ustadz Ipang. Ustadz Ipang titip ini, Ustadz Ipang titip doa teman-teman kita yang mungkin lagi berjuang dengan kesehatannya, atau orang tua teman-teman kita yang lagi sakit, orang tua Ninong juga lagi berjuang juga. Silakan Ustadz Ipang. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara ini. Ya, mohon maaf agak kurang maksimal, ya. Kita supaya barokah, kita tutup dengan baca doa, khususnya juga ya kepada rekan-rekan kita, saudara kita, orang tua kita, ya, yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, ya, dan kembalikan seperti sedia kala beraktivitas dan beribadah. Ala hadiniyah wa likulli nafsin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعما يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابه الرسول والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اختمنا من حسن الخاتمة ولا تختمنا من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ipang. Waalaikumsalam. Insya Allah kita minggu depan di offline ya, Nan ya. Nanti mungkin udah nggak ada kali ya. Nanti dikabarin lagi. Terima kasih teman-teman kehadirannya Ustadz Ipang, teman-teman atas kehadirannya. Kita pamit dulu. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih. wabarakatuh. Yang sehat-sehat teman-teman. Amin.